Bulan ini, tema tahunan adalah Growing Together. Ya, minggu lalu Pastor Diki sudah menyampaikan dan kita sudah membagi menjadi beberapa pokok di dalam tiap bulan. Dan topik sepanjang Januari ini adalah bertumbuh sebagai seorang murid. Ya, bertumbuh menjadi seorang murid. Jadi bertumbuh, tetapi kita akan menyoroti satu aspek yang penting, yaitu sebagai murid. Nah saudara, istilah murid jelas tidak asing bagi kita. Ya, bahkan di luar konteks Alkitab pun kita mengenal kata murid. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita satu makna yang indah sekali sebenarnya sebagai seorang murid. Nah jadi kalau kita meninjau mengenai pemuridan, mungkin kita langsung berpikir mengenai bahan, mengenai metode, mengenai teknik. Saudara, sudah banyak sekali materi yang bagus mengenai itu. Ya, dan kita semua gereja sebenarnya terus belajar dan mengembangkan itu. Nah, tapi pagi hari ini saya tidak akan mengajak kita semua masuk ke sana. Tapi sebaliknya kita akan menelusuri hal yang paling mendasar, yang paling hakiki dari kata murid ini. Sehingga kita bisa memahami lebih baik proses yang namanya pemuridan ini. Ya, jadi dasar saudara. Nah, kita mulai dulu bahwa kata pemuridan ini indah secara teori, ya indah. Tetapi terus terang berat secara praktek, saudara. Ya, kalau kita jujur, pemuridan, kamu menjadi pemurid ya. Belum kita merasa, aduh berat, seperti ada beban yang jatuh. Dan ternyata keadaannya sama pada orang yang kita undang menjadi murid. Kamu saya muridkan ya, kamu menjadi murid ya. Orang ini pun sama, seperti seolah-olah ada beban juga yang jatuh di pundaknya. Ya jujur saudara. Kalau bagi saya itu seperti itu, sejak dulu. Nah, itulah sebabnya kita perlu kembali pada apa kata Alkitab. Ada orang merasa bahwa kamu memuridkan si Anu ya, artinya kita menjadi guru gitu dalam tanda kutip. Aduh, saya belum bisa, ya. Saya ini belum layak, atau saya ini belum pantas, ya belum mampu kadang-kadang. Kalau menjadi murid juga, saya belum cukup konsisten. Ya, kalau saya menjadi murid si Anu, ya, saya ini belum konsisten, saya belum stabil secara rohani. Saya masih harus ini, harus itu. Jadi kita membayangkan sebuah prasyarat, saudara. Nah sebenarnya apakah itu yang ditunjukkan Alkitab? Karena konsep kita kadang-kadang bercampur, saudara. Saya ingat kalau dulu, ya pada waktu kita lihat film silat misalkan ya, atau baca cersil, ya baca cerita silat di zaman saya. Guru ini kan seorang yang sakti biasanya ya, setengah dewa gitu, suhu. Ya rambutnya sudah putih, alisnya sudah putih misalkan. Nah lalu ada murid anak muda yang ingin berguru, datanglah dia ke biara Shaolin misalkan. Nah itu membutuhkan, murid ini membutuhkan komitmen yang luar biasa. Saya ingin berguru di sini, saya ingin mengangkat engkau sebagai guru. Biasanya ujiannya itu luar biasa saudara, pintunya ditutup dulu, dibiarkan di luar. Walaupun dia berlutut di luar, karena berlutut, dia mau manggil suhu, terimalah. Dibiarkan di luar, suruh berlutut. Sehari kena hujan, kena angin, 2 hari, 3 hari, sampai dia geletak di luar. Ujiannya itu seperti itu. Jadi kita bayangkan, waduh ini komitmen yang luar biasa untuk menjadi seorang murid. Apalagi gurunya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia setengah dewa yang sakti seperti itu? Saudara, bukan itu konsep yang ditunjukkan Alkitab. Pemuridan tidak bicara mengenai seseorang yang sudah sedemikian, lalu dia mentransfer sesuatu dari dirinya. Mentransfer ilmunya kah, kecakapannya kah, pengalamannya kah. Bukan seperti itu saudara. Di dalam Alkitab ditunjukkan, waktu Yesus mengundang para murid, ini mereka orang-orang yang sederhana. Sebenarnya pada waktu dipanggil, apakah mereka orang yang sudah menunjukkan komitmen? Apakah mereka orang yang sudah siap gitu? Ya, segala sesuatu berlangsung sepertinya spontan. Ya, dipanggil mereka segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Bukti komitmennya mana? Belum ada. Ya, tapi mereka seketika meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, jadi saudara, walaupun di dalam pemuridan pasti unsur transfer itu ada, ya.
transfer sesuatu dari seorang pemurid kepada murid. Pasti ada, dan ini sebenarnya hal yang indah. Seseorang yang sudah lebih berpengalaman, seseorang yang menguasai satu bidang tertentu di dalam kehidupan. Apalagi kalau bidangnya homogen, ya bisnismen memuridkan pebisnis juga. Ya tentu saja ini baik, tentu saja ini boleh terjadi, dan pasti di dalam konsekuensinya ada sesuatu nilai yang indah yang ditransfer gitu kan. Ya dari orang yang lebih berpengalaman ini, orang yang lebih lama ini kepada orang yang lebih baru atau lebih junior. Itu baik dan itu tidak salah. Yang salah adalah kalau itu dijadikan pusat. Jadi artinya saya menjadi pemurid, apa yang ada di dalam diri saya yang saya ingin pindahkan ya. Lalu kita menelusuri, kita mencari, kita menggali potensi kita, pengalaman kita, kecakapan, kemampuan. Digabung dengan segala macam teori yang berkembang dengan baik sekali di gereja mengenai pemuridan. Lalu disampaikan, ditransmisikan, dipindahkan. Komitmen, ya, dengan berbagai metode yang hebat. Sekali lagi itu baik. Tapi kalau itu menjadi pusat, saya katakan tidak baik, saudara. Karena apa? Karena pusat pemuridan, sekali Yesus, selama-lamanya adalah Yesus. Selalu Yesus yang menjadi pusat. Amin. Nah jadi pertama kita akan lihat di dalam Kisah 20 ayat 32. Ya. Nah, jadi kita akan lihat dua bagian. Pertama adalah masa, kita sebut saja, kita beri nama, beri kategori, formation atau pembentukan. Dan yang satu adalah pengutusan. Nah, pembentukan ini memang dicatat banyak sekali di dalam kitab-kitab Injil, 4 kitab Injil itu. Artinya memang fokusnya kepada 12 murid. Tapi pengutusan kita mulai masuk di Kisah Para Rasul pada waktu mereka berkiprah. Dan kita perlu ketahui bahwa di dalam dua pengkategorian ini pusatnya tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser. Walaupun murid-murid sudah mengalami transformasi. Mungkin jelas mereka lebih matang, apalagi mereka ditransformasi oleh Roh Kudus. Jadi berubah sebenarnya kalau kita lihat. Tetapi mereka tidak pernah menjadi pusat. Mereka tidak pernah menjadi figur yang untuk dipindahkan kepada manusia muridnya. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Dan memberikan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi kamu di antara semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, konteks dari ayat ini adalah pada waktu Paulus ingin berpisah dengan para penatua Efesus. Jadi Paulus sudah tinggal di Efesus itu, jemaat Efesus selama 3 tahun. Jelas dia memuridkan, terutama para penatuanya. Jelas tercipta hubungan yang begitu dekatnya. Sampai momentum perpisahan ini menjadi momen yang penuh emosional. Karena digambarkan bagaimana mereka semua itu menangis. Pada waktu ingin melepas Paulus, ingin naik ke kapal. Karena dia harus pergi juga akhirnya. Terlebih lagi mereka sangat sedih. Ya dipeluk terus, Paulusnya dicium lagi, dipeluk lagi. Karena Paulus mengatakan kamu tidak akan melihat mukaku lagi katanya. Jadi seperti satu perpisahan. Nah kita bisa menggambarkan betapa dekatnya hubungan Paulus dengan para penatua Efesus ini. Nah lalu konteks perpisahan ini juga bukan dalam suasana yang mantap gitu ya. Yang semuanya udah stabil, sudah oke. Justru Paulus pergi itu dengan hati yang berat. Karena dia katakan bahwa sesudah aku pergi, aku tahu bahwa serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu katanya. Jadi kita lihat konteksnya ya. Kita tahu gereja yang relatif masih muda itu menghadapi bahaya yang begitu besar. Bukan hanya bahaya di dalam isme-isme gagasan, kita tahu gagasan yang berkecamuk, yang mendominasi pada zaman itu. Pada gereja masih begitu lemah. Baru para rasul mulai membangun tiang-tiang fondasi ajaran. Untuk menghadapi, mengcounter, ini pengajaran yang sudah luar biasa hebat. Filsafat Yunani yang begitu kuat, Yudaisme dengan hukum-hukumnya yang begitu kuat, dan segala macam percabangannya. Ada gnostikisme, ada epikuros, ya orang-orang aliar filsafat. Kita tahu, Yunani sangat kuat sekali cara berpikirnya. Dan ini kental. Jadi bisa aja serigala ini dari manapun muncul,
dan tidak menyayangkan kawanan itu. Tetapi Paulus katakan, aku menyerahkan kamu. Jadi secara manusia dia bilang, saya tidak mampu, apalagi saya akan pergi. Sayanya nggak ada lagi di sini. Kamu masih muda, 3 tahun dibandingkan dengan umur jemaat kita ya saudara. Ini relatif baru jemaat ini. Para penatuannya juga, ya coba seseorang dimuridkan, dilatih selama 3 tahun. Jadi Paulus hanya katakan, aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman kasih karunia-Nya. Kalau kita katakan saya serahkan kamu kepada Allah, lebih mudah bagi kita. Ya betul, karena Tuhan berkuasa, Tuhan mengasihi, Dia bekerja. Ini semua orang pasti sebuah konsep yang menaungi semuanya. Tapi di sini Paulus mengatakan selanjutnya dan kepada firman. Artinya pengajarannya, saudara. Artinya Alkitabnya, artinya Injilnya. Kita ingat bahwa di dalam kitab Roma, Paulus menulis, ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat Roma. Ya. Tapi di situ artinya kan kepada orang-orang yang sudah menjadi murid, sudah menjadi orang Kristen. Tapi Paulus katakan, aku ingin memberitakan Injil kepada kamu. Jadi Injil tidak selesai pada waktu seseorang menerima Yesus menjadi lahir baru. Oh berarti saya sudah menerima Injil selesai. Sekarang pemuridan cari metoda-metoda lain. Tidak saudara. Proses Injil itu selamanya harus mencuci kita, meneguhkan kita, membangun kita terus. Jadi firman ini, Injil ini, kasih karunia di sini dikatakan. Bukan potensi kita, bukan kecakapan keahlian kita, tapi ini dari atas satu kasih karunia yang dari Tuhan. Firman kasih karunia-Nya. Itulah yang berkuasa membangun kamu katanya. Jadi mengatasi segala kuasa lain saudara. Seberapa hebat pun kita sebagai manusia, figur yang diidolakan. Saudara bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang sedemikian besar. Yang sedang bekerja. Bagian apa yang bisa kita lakukan sehingga kita seolah-olah ingin menggantikan itu. Tidak ada saudara. Paulus menyerahkan kepada Allah dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun. Dan memberikan kepada kamu bagian yang ditentukan. Jadi saudara, memang ini kerinduan yang tulus. Setiap dari kita pasti ingin diri kita bertumbuh. Diri kita semakin dewasa. Ya, kita tahulah. Diri kita ini punya problem itu pasti tahu. Kita punya kelemahan bisa mudah sekali kita sadari. Evaluasi aja sebentar. Saya dengan segera akan lebih mudah, ini kalau saya ya saudara, memang tipe saya itu gini, lebih mudah menemukan kelemahan daripada kelebihan. Ya karena kalau kelebihan saya ini, apalagi kalau ayo bagikan apa kelemahan kamu, mudah orang, oh kelemahan saya. Sekarang kelebihan kamu, nah agak macet di situ ya, dipikir nanti sombong lah ini itulah. Tapi memang saudara, kelemahan itu melekat pada kita selama kita masih jadi manusia. Dosa itu masih ada pengaruhnya saudara. Jangan kita pikir ini ada level-levelnya seperti di biara Saulin ya yang sudah balak 6 di sini. Ya sudah masuk ke pertapaan. Wow, udah sakti sekali ya, manusia setengah dewa. Tidak ada itu di dalam kekristenan saudara. Tidak ada. Semua masih murid. Selama-lamanya kita murid, selama kita masih jadi orang. Ya. Nah, jadi kita punya kerinduan yang tulus, saya ingin bertumbuh, tentu saja. Lalu kalau kita diberi tanggung jawab, kamu memuridkan ya, artinya saya menjadi pemurid. Pasti kita juga ada keinginan yang tulus, saudara, tulus. Waktu saya melihat murid-murid, saya ingin mereka itu bertumbuh kan. Mereka menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih matang. Termasuk juga pengetahuannya, Alkitabnya, firman Allahnya. Dan tentu saja kita agak sedikit discourage. Kalau sudah saya muridkan 5 tahun, tapi orang ini masih ya begini lagi. Datang lagi pergumulan gini lagi. Ya. Dalam hati kita ada yang salah saya atau dia ya gitu. Ini apa yang salah? Jangan-jangan gereja yang salah juga ini. Jadi ada kerinduan yang tulus. Kita semua ingin tumbuh. Ya, jadi sebenarnya paling tidak kita ada di dalam garis start yang sama, saudara. Kita ingin menemukan apa sih resepnya kan? Apa rahasianya? Apakah ini rahasia sebenarnya? Sehingga pintu biara Saulin itu harus ditutup. Sehingga saya harus mulai. Saudara kalau belajar karate kan harus mulai dari ban putih, habis ban putih ban 6. Ban coklat.
sampai sabuk hitam. Ya, ada level-levelnya kan saudara. Ya, jelas setiap kali ada ujian, jadi kita, saudara, bukan itu di dalam kekristenan. Ya, karena kita ngelihat ini suhu, ini sudah sabuk hitam. Wah, ini pendeta, ini udah hamba Tuhan, ini dan 3, ya, dan lain-lain gitu ya. Orang sakti gitu, saya ingin menjadi seperti dia. Saudara, salah. Hanya Yesus. Karena 2 orang ini, pemurid dan murid, berjalan bersama-sama di dalam satu journey, di dalam satu perjalanan untuk mengikut Yesus. Dan itulah yang Paulus katakan, kamu mengikut aku sama seperti aku mengikut Kristus. Jadi sebenarnya, kalau kita bedah ya lebih dalam, memang di dalam masa Yesus sebelum dia naik ke salib, kata-kata murid itu kental sekali. Karena memang culture-nya juga seperti itu. Jadi pada zaman Yesus, seorang rabi, ya, pada waktu itu ada 2 orang rabi yang sangat menonjol. Yang satu namanya Hillel, yang satu namanya Shammai. Mereka punya rumah sendiri, Bet Hillel, Bet Shammai, dan mereka punya kumpulan murid sendiri. Ya, sangat menonjol pada zaman Yesus itu. Jadi kata murid itu polanya seperti itu di dalam Yudaisme. Artinya mengikut seseorang karena dari mulut sang rabi inilah keluar otoritas mengenai firman, penafsirannya begini, Allah begini, kamu harus keluar berbagai macam hukum, berbagai macam aturan. Jadi tidak heran 12 orang yang mengikut Yesus kental sekali kata murid ini. Karena mereka terus mendengar apa yang keluar dari Yesus. Menerima evaluasi dari Yesus, menerima penilaiannya, menerima instruksinya, melihat contohnya. Tapi kalau saudara perhatikan, setelah Yesus naik ke surga, hubungan ini tidak sekental, mereka tidak mengadopsi pola Hillel dan Shammai yang rabinya masih ada. Hubungan pemuridan itu memang berlangsung, tapi lebih istilahnya itu organik. Jadi bukan resmi, kamu murid ya, saya pemurid. Ya, oke, itu oke, saudara. Ya tidak salah dikatakan sekarang. Tapi saya ingin kita menangkap esensinya. Pada waktu Petrus, Paulus menyebut, misalkan Paulus menyebut Timotius, menyebut Titus. Nah kita tahu kan, ini orang yang lebih muda, orang muridnya Paulus. Tapi Paulus katakan apa? Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kepada Titus, anakku yang sah di dalam iman. Anakku. Lalu yang lain gimana? Kawan sekerja, saudara-saudara. Ya, nangkep ya saudara. Jadi itu penekanan, karena mereka semua sadar bahwa seberapapun senior dan seberapapun kamu junior, kita semua mengikut Yesus. Jadi seolah-olah terlalu berat. Ya, kalau kamu ikut saya pemurid dan kamu murid, lihat saya, terima transfer dari saya, transfer. Ya, saudara nggak ada itu transfer. Kita menerima kasih karunia dari Yesus sendiri. Nah lalu saya akan menekankan bagaimana Yesus ini sebagai pusat saudara. Ya, slide keempat. Jadi sekali lagi ini dalam kitab Injil, ini formasi. Saudara kita lihat bahwa para murid, ini masa pembentukan ya. Jadi sejak mereka diundang, meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus, lalu berjalan bersama Yesus kemanapun diikuti selama 3,5 tahun itu. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita bisa belajar dari peristiwa ini. Kadang-kadang saya lihat, ini murid-murid kan orang yang sudah dewasa sebenarnya kan. Kalau di gambar-gambar itu sudah ada jenggotnya gitu ya. Tapi mengapa tingkah laku mereka masih kayak anak-anak? Ya kan? Kadang-kadang begitu. Itu sengaja Injil melukiskan, menggambarkan itu. Karena sebenarnya itulah kita saudara. Mereka masih bisa berebut posisi. Ya waktu lagi jalan ikut Yesus, mereka kasak-kusuk. Yesus tanya, apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya tahu, mereka lagi membicarakan siapakah yang terbesar di antara mereka. Kayak anak-anak enggak? Iya kan? Diajarin, saudara bisa jadi kita lebih cerdas. Coba di cerita perumpamaan Yesus kita semua ngerti kan, bahkan kita bisa mengkhotbahkannya. Mereka nggak ngerti saudara. Jadi kita lebih hebat dari murid sebenarnya. Mereka nggak ngerti. Waktu Yesus cerita 3 perumpamaan, yang 2 nangkep. Tapi yang 1 nggak nangkep. Atau mungkin mereka ingin yang 1 ini apa ya maksudnya. Waktu mengenai ragi nggak ditanya, oke lah. Mengenai biji sesawi, oke. Tapi mengenai lalang di antara gandum, mereka tanya, apa maksudnya? Ya.
Lalu perumpamaan lain mereka nggak ngerti lagi, tanya lagi. Sampai Yesus menegur, kamu tidak mengerti, tidak menangkap perumpamaan ini. Ya, jadi mereka nggak ngerti perumpamaan, agak susah diajar, ya agak tell me gitu mungkin ya. Bahkan misi Yesus ini hal yang sukar sekali ditangkap oleh mereka. Ya, waktu Yesus katakan bahwa anak manusia pergi ke Yerusalem, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan dicemooh, diludahi, dihina, disesat, dianiaya, bahkan dibunuh. Mereka nggak ngerti apa sih maksudnya. Bahkan Petrus bilang, waktu Yesus mengulangi lagi di bagian Injil yang lain, kita pergi ke Yerusalem, aku akan diserahkan, akan mati di sana. Langsung ditarik, tidak akan terjadi guru, dijauhkan kiranya itu. Sampai akhirnya Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Jadi Petrus nggak ngerti, murid-murid nggak ngerti. Dan yang paling parah saudara, pada waktu akhirnya Yesus ditangkap dan dibawa, itu semua murid bubar. Bubar kan? Nggak ada yang dengan setia. Bubar dan hanya berani melihat dari jauh. Waktu Yesus digiring dari rumah Hanas, dari rumah imam besar ke rumah Pilatus, kemana. Mereka hanya lihat dari jauh. Dan bahkan lebih parah kan saudara. Petrus waktu bilang, kamu kan orang Galilea juga, karena nyata dari logatnya. Bukan, saya enggak kenal. 3 kali ditanya, kamu kan muridnya, kamu juga bagiannya kan? Bukan. Bahkan terakhir Petrus itu seperti bersumpah. Bubar saudara. Bahkan sesudah Yesus bangkit, ya 3 perempuan itu katakan, kami sudah bertemu dengan guru. Saudara, bagaimana respon mereka? Mereka nggak percaya. Ini dicatat di Lukas 24. Sampai dikatakan di situ bahwa apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu seakan-akan omong kosong. Jadi berita kebangkitan omong kosong, nggak mungkin. Bahkan Thomas, ya akhirnya murid-murid yang lain percaya kan, karena sudah melihat sendiri bertemu. Kami bertemu, nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lukanya, Petrus, Thomas semuanya bubar saudara. Jadi kita lihat kegagalan, kelemahan. Memang ada kelebihan pada waktu mereka mengusir 70 setan. Tapi di dalam segala kelebihan, segala kelemahan, mereka selalu kembali kepada Yesus. Datang kembali kepada Yesus. Atau mungkin lebih tepatnya Yesus yang datang kepada mereka. Dan mereka menerima Yesus kembali. Ya. Untuk apa? Untuk menerima pengampunan dan pemulihan. Jadi waktu mereka berhasil mengusir setan, datang, guru, wah senang sekali. Bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami, berhasil datang kepada Yesus. Di dalam kegagalan pun Yesus hadir. Nah saudara, ini yang penting sekali dari topik tadi. Ini sebenarnya judulnya adalah dari Galilea ke Yerusalem, lalu kembali lagi ke Galilea. Jadi asal muasalnya begini, ya ini slide selanjutnya. Mereka semua disebut orang Galilea. Ya, murid-murid itu memang, jadi ini satu provinsi di utara. Ya. Ini yang paling perbatasan. Setelah itu kan Samaria, baru Yudea. Ya. Yerusalem adanya di selatan di Yudea. Ini provinsi paling utara. Dikatakan di Alkitab ini wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi bercampur berbagai etnik. Dan oleh orang yang di selatan ini dipandang rendah. Ya, Pastor Diki pernah mengkhotbahkan ini. Dari logatnya aja udah beda. Mungkin kalau kita bayangkan sekarang orang logat apa ya, saudara? Jangan logat Cirebon ya. Logat Tegal gitu ya. Ya aja kayak kue lah, nyongnya beli ngerti ya. Ya saudara, lihat dari orang kadang ada kamu orang sini ya, ini orang Jawa, ya ini orang Sumatera. Nah orang Galilea pun bisa dicirikan dari logatnya. Jadi ini wilayah dan akhirnya dipandang rendah oleh orang-orang Yerusalem yang pusat, bait Allah, Yehuda, ya, orang Yahudi, imam-imam kepala, semua kebesaran Yudaisme ada di situ. Ini ya bercampur, ini enggak murni. Memang itu perdagangan, ya tapi justru gara-gara perdagangan mereka bercampur. Murid-murid semua berasal dari situ. Ya. Bahkan bisa dipastikan 11, yang diragukan hanya Yudas, kemungkinan dia entah dari, tapi dipanggilnya pun di Galilea. Jadi kalau saudara lihat ada Danau Galilea, ada kota-kota Kana, Kapernaum, Betania, ya apalagi itu semua Galilea. Pelayanan Yesus yang pertama adalah di Galilea. Disitulah murid-murid dipanggil. Ya. Nah lalu akhirnya pada masa
menjelang karya Yesus ke salib, mereka semua kan jalan ke Yerusalem. Yesus bilang kita pergi ke Yerusalem, disitulah aku akan mati. Singkatnya begitu. Jadi mereka semua ikut, mengerti nggak ngerti pokoknya ikut. Dan di Yerusalem lah mereka semua kocar kacir saudara. Mereka bubar tuh di situ, menyangkal Yesus di situ, lari di situ, menunjukkan ketidakmutuannya. Nggak mutunya itu kelihatan sekali waktu di Yerusalem, bubar mereka sebagai murid. Nah, tapi akhirnya Yesus setelah bangkit, Yesus mengatakan, malaikat mengatakan kembali ke Galilea. Bahkan malaikat katakan dia mendahului kamu ke Galilea, pergi balik ke Galilea. Nah mereka taat, mereka semua balik ke Galilea. Balik lagi ke tepi danau itu. Balik lagi mereka menabur lagi, menjalan. Aku mau menangkap ikan kata Petrus, ya kan? Nah saudara, di Galilea lah ini terjadi dua peristiwa yang sangat penting, momentum. Yang pertama Yesus memulihkan Petrus. Jadi Petrus ini mewakili kegagalan yang paling gagal. Ya, pada waktu Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Tanya lagi 2 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Jadi Petrus mulai melihat pada yang lain. Dibandingkan yang lain, apakah aku lebih mengasihi? Ya, langsung dia ingat apanya saudara? Kalau Petrus ditanya seperti itu. Pengkhianatannya, bagaimana dia menyangkal, kepengecutannya, kegagalannya. Dan bukankah Injil mencatat itu? Pada waktu ayam berkokok 3 kali, lalu Yesus pandangannya itu ketemu sama Petrus yang ada di sana kan. Yang habisnya baru aja dia bersumpah serapah, gak kenal. Injil melukiskan lalu pergilah Petrus dan menangis dengan sedihnya. Itu bahasanya sangat kuat, dia sampai meratap saudara. Begitu menyesalnya, begitu merasa gagalnya, begitu merasa hinanya, itu dia sampai meratap menangis. Dia yang omongannya paling berani, orang yang paling antusias, orang yang paling spontan. Dia sampai menyangkal 3 kali. Tapi di tepi danau itu, Yesus 3 kali juga bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada waktu pertanyaan ketiga kalinya tanya, Petrus nangis lagi dengan sedihnya. Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Dan situ Yesus memberikan perintahnya, gembalakanlah domba-dombaku. Dulu ikutlah aku, kamu akan menjadi penjala manusia. Di sini Yesus mengulangi kembali, di dalam dimensi kadar yang berbeda, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus adalah sang gembala. Sekarang menyuruh kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini penuh makna saudara. Nah lalu yang kedua peristiwa yang terjadi, amanat agung itu diberikan di Galilea. Di dalam masa itu sudah mereka pulang dengan penuh kegagalan dari Yerusalem. Yesus menyuruh mereka naik ke satu bukit yang ditujukan Yesus dikatakan. Dan disitulah Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pertama pemulihan di dalam diri pribadi Petrus yang mewakili semua murid. Mewakili kita sampai generasi ini. Dan yang kedua amanat agung itu diberikan di Galilea setelah mereka kocar kacir, setelah mereka bubar, setelah mereka gagal. Amanat agung yang begitu besar. Dan kita ada karena amanat agung itu. Injil tersebar ke seluruh pelosok dunia karena amanat agung itu. Saudara, jadi panggilan kita sebagai murid tidak bisa dibatalkan, tidak akan pernah dibatalkan oleh kegagalan kita, oleh kelemahan kita, oleh ketidakbisaan kita, bahkan oleh pengkhianatan kita. Tidak bisa digagalkan. Sekali murid, kita tetap murid. Ada bagian kita taat padahal kita harus pergi ke Galilea. Tapi jelas Yesuslah yang memulihkan kita. Yesuslah yang tidak pernah menyerah dengan kita. Jadi sekarang pertanyaan, bagaimana orang bisa menggantikan figur Yesus, saudara? Kembali ke pertanyaan itu. Siapa yang bisa memulihkan kita? Siapa yang bisa merefresh kembali? Membuat kita rededikasi. Tuhan saya gagal, tapi ternyata engkau masih ada di sini. Bahkan engkau meneguhkan kembali panggilanmu. Engkau menyuruh aku masuk kembali menjadi muridmu.
Bahkan kau memberikan aku kuasanya. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua, saudara. Ya, jadi selalu kembali kepada Yesus dan perbaharui kembali komitmen kita. Tidak ada jumlah maksimal. Yesus katakan bahkan mengampuni orang aja 70 kali 7 kali. Itu di kuadrat berarti, saudara. Artinya enggak terbatas. Kita mengampuni sesama. Bagaimana Allah mengampuni kita? Tidak terbatas. Tidak bertepi kasih karunia itu. Saudara, kalau kasih karunia ada batasnya, itu bukan kasih karunia, itu hukum. Maksimal sekian ya, setelah ini out. Itu hukum. Tapi kasih karunia tidak bertepi. Allah memanggil kita menjadi anaknya dan melimpahi, membanjiri, melingkupi kita dengan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Nah, slide ke-6. Ini dalam Kisah Para Rasul. Akhirnya Yesus bilang, oke, berarti mereka dari Galilea balik lagi ke Yerusalem. Nah, disitulah perintah kedua, kamu tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa, Pentakosta. Itulah saat dimana Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, jadi ini paruh kedua, saudara, fase kedua. Yesus tidak lagi hadir secara fisik, ya, karena dia naik ke surga kan. Terus mereka bertekun di dalam doa di ruang atas itu sampai Pentakosta terjadi. Yesus sudah naik ke surga. Nah, sebelumnya kita tahu di Yohanes, Yesus sampai bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, ini kaitan dengan peristiwa ini. Jadi secara guna, secara manfaat bagi kamu, lebih berguna. Karena apa? Karena mereka akan masuk ke fase berikutnya sebagai seorang murid juga. Tapi ini dalam skala yang lebih luas. Pada waktu Yesus katakan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Nah, ini digenapinya itu di situ. Memang lebih besar, saudara, diukur dari berbagai skala ukuran. Ya, jumlah murid, ya, wilayah, geografi perluasannya, lebih besar memang Kisah Para Rasul itu. Karya Roh Kudus melalui para murid. Nah, lalu yang indah lagi di sini, di dalam Kisah Para Rasul itu sesudah Pentakosta itu, Injil sudah lengkap. Karena Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. Roh Kudus turun. Mereka dibaptis di dalam Roh Kudus. Injil sudah lengkap. Paket lengkap inilah yang menjadi bekal bagi mereka sebagai murid, sebagai pemurid. Injil yang lengkap, saudara. Pada waktu Injil mereka 70 murid diutus. Injilnya belum genap karena Yesus masih sebagai manusia hadir. Ya, mereka mengusir setan, menyembuhkan orang, balik lagi. Yesus, guru, setan-setan tunduk. Itu Injil yang belum genap. Tapi di sini Injil sudah genap. Dan inilah yang mereka pegang. Inilah menjadi satu-satunya metode, satu-satunya materi, satu-satunya cara, bahan itu adanya di sini semua. Yaitu Injil Yesus Kristus. Firman kasih karunia. Nah, jadi kita akan lihat di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara, kita sudah kenal ayat ini. Kalau membahas pemuridan pasti muncul ayat ini. Dan biasanya, tidak selalu, kita fokus pada level-level ini. Ya, 4 generasi terkandung di dalam satu siklus ini. Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Tapi tidak boleh berhenti di situ, saudara. Karena ini bukan bicara mengenai multi level. Yang penting adalah apa yang dipercayakannya, apa yang dipindahkannya, apa yang diajarkannya, materinya apa. Ya, orangnya ada 4 level, tapi apa yang dipindahkannya, apa yang diajarkannya. Injil Yesus Kristus, Injil firman kasih karunia. Jadi pesan pentingnya yang dipindahkan dari orang ke orang, ini adalah firman. Jadi sebenarnya bukan masalah mempreserve, menjaga supaya ini turun-temurun regenerasi ini terus terjadi. Tapi juga yang lebih penting, bagaimana penjagaan ajaran. Ya. Sesuatu yang tidak boleh dirubah, berubah tidak boleh, tapi terus ditransmisikan dengan utuh, dengan original. Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi aplikasinya, pemuridan bukan memindahkan pengalaman pribadi, pengetahuan pribadi, keahlian pribadi, walaupun itu baik, pasti itu terjadi secara natural.
Namanya orang kan. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang ahli mesin, ahli mobil, lama-lama kita akan suka mesin juga, suka otak-atik juga. Akhirnya kita bisa bongkar mesin juga bisa jadi. Itu natural manusia. Tapi gereja tidak berhenti sampai di situ. Ya, karena itu bisa terjadi dimanapun di luar gereja kan. Ya, seorang ahli hukum memuridkan orang lain yang sehingga ahli hukum lagi. Pebisnis memuridkan pebisnis. Ya, politikus memuridkan politikus. Ini bisa terjadi dimanapun tanpa perlu Injil, saudara. Tapi gereja punya panggilan yang khusus, yaitu firman kasih karunia ini. Ya, jadi sekali lagi, pemuridan bukan memindahkan pengalaman pribadi, pengetahuan pribadi, keahlian. Tetapi harus firman. Ini harus dipindahkan. Ini yang harus menjadi materi utamanya, firman. Ya, ini menjadi roti, menjadi makanan. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul ada digambarkan 3 kali bagaimana firman itu makin tersebar. Ya, sedikitnya 3 kali. Yang pertama di Kisah 6 ayat 7, Kisah 12 ayat 24, Kisah 19 ayat 20. Ya, next. Ya, ini tadi. Nah, ini dia, ya. Itu yang saya kutip. Di dalam Kisah 6 dikatakan firman Allah makin tersebar. Kisah 12:24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kisah 19:20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Tetapi kita akan melihat background apa sehingga kalimat ini muncul di dalam Kisah 6, Kisah 12, Kisah 19. Yang paling atas dulu. Kisah 6 ayat 7, ini muncul kalimat ini setelah para rasul mengangkat 7 orang diaken. Jadi ada satu isu bahwa wah mulai gak beres nih pembagian, ada yang diabaikan kepada janda ini diabaikan. Lalu para rasul berunding bahwa mereka harus tetap fokus pada perenungan dan pengajaran firman. Jadi angkat saja orang-orang yang bijaksana dari antara kamu, diangkat 7 orang diaken. Nah, lalu setelah itu digambarkan ini, firman Allah makin tersebar. Jadi pasti ada kaitannya. Jadi artinya saudara, bagaimana kita bisa menjaga, ya, bukan menjaga, kita dengan bertanggung jawab terus menyebarkan, ya, dalam konteks pemuridan ini firman, yaitu apabila gereja dikelola, terstruktur secara benar. Dan inilah yang terus menerus dilakukan oleh Pastor Diki, bahkan sejak Pastor Juliono, bahkan sejak Pastor Gerrit. Ya, tatanan ini terus dirapihkan, organisasi terus dirapihkan, walaupun kelihatan ini organisasi, struktur dirapihkan terus, geser, ini salah di sini, geser lagi, ganti lagi. Terus merenung, ini salah satu PR berat sebenarnya ya bagi gembala kita. Ya, dan kita perlu mendukung di situ. Karena prinsip katakan itu, begitu ini manajemen lebih rapih, struktur lebih rapih, ya alokasi pembagian yang ini ditolong, ini dan lain sebagainya lebih rapih, maka firman Allah makin tersebar. Itulah sebabnya, memang pada waktu gereja kecil relatif ya sederhana lah, strukturnya gini aja cukup. Tapi dengan berbagai pelayanan, hal-hal yang Tuhan tambahkan sebenarnya, yang Tuhan percayakan, di mana kita harus bertanggung jawab atasnya, maka struktur ini penting, organisasi ini penting. Person yang mewakili, yang duduk di situ menjadi penting, bukan karena dia lebih tinggi, tapi karena demi firman Allah makin tersebar. Ya. Lalu yang kedua di Kisah 12 itu backgroundnya adalah, nah ini agak berlawanan. Ini sesudah Herodes ditampar malaikat sampai mati. Ya, jadi ingat saudara, orang ditampar oleh manusia ya paling merah. Tapi kalau manusia ditampar oleh malaikat mati. Bahkan digambarkan dia mati dimakan cacing-cacing. Jadi ini orang yang sangat mengagungkan diri Herodes. Dengan pakaian kebesaran dia pidato di situ. Sampai orang-orang pun ikut menjilat dia. Wah, ini bukan suara manusia, ini suara malaikat, ini suara Tuhan. Seketika itu juga malaikat Tuhan menampar Herodes mati. Lalu dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Jadi memang ini adalah bagiannya Allah. Tapi sekaligus bagi kita perlu sangat berhati-hati di sini. Memang kita bukan Herodes, jelas ini cerita orang yang tidak percaya, orang bebal, orang jahat, orang lalim. Ya, jauh kita daripada itu. Tapi cerminan keangkuhan itu, yang mengatakan bahwa saya hebat, saya ini itu. Hati-hati saudara. Ya, masih ada bagian kecil itu yang bisa menyusup di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi pelajaran yang kita bisa pakai adalah pada waktu semua kita memang merendahkan diri sebagai murid, tidak mengambil apapun bagian yang tidak layak bagi kita. Pada waktu segala kemuliaan,
Segala kebesaran, segala karya itu hanya dari Tuhan saja. Pada waktu itulah firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Dibandingkan dengan orang hebat muncul, pengkhotbah hebat muncul, penginjil hebat, hamba Tuhan. Ya, zaman dulu kan penginjil televisi itu banyak sekali bermunculan. Saudara, jauh. Ya. Dan yang ketiga, di Kisah 19, konteks ini muncul setelah kasus 7 orang anak Skewa. Ya, yang ikut-ikutan mengusir iblis. Ya, tapi ngusirnya tuh di dalam nama Yesus seperti yang diberitakan Paulus, aku menyumpahi kamu katanya. Skewa ini sebenarnya seorang imam Yahudi, tapi anak-anaknya itu masuk di dalam pernujuman. Ya, jadi digambarkan di situ bahwa setelah peristiwa itu, kegagalan anak-anak Skewa yang memalukan, Injil yang sejati itu muncul, maka makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Karena di situ terjadi pertobatan yang publik. Di mana orang-orang mengaku, iya dulu saya juga main nujum, saya ahli sihir dan sebagainya. Lalu mereka bareng-bareng dibakar kitab-kitabnya yang nilainya sangat tinggi pada waktu itu. Dibakar. Mengaku di mana saya sudah berdosa, saya juga dulu ikut okultisme dan lain sebagainya, bakar. Maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi ini terjadi pada waktu dosa dilepaskan dan terjadi pertobatan sejati, saudara. Inilah PR bagi kita semua, terus menerus sepanjang hidup. Dari waktu ke waktu kita harus terus melepaskan dosa kita dan kembali pada pertobatan sejati itu. Karena kenyataannya kita semua masih orang, kita masih manusia, masih punya kelemahan. Banyak blind spot di dalam diri kita. Jangan kita pikir perspektif kita luas. Saudara, banyak blind spot, sadar ataupun tidak sadar. Amin. Jadi inilah satu, ya, take action. Pusat pemuridan adalah Injil Yesus Kristus. Agenda yang lain taruhnya di samping. Jangan ditaruh di bagian utama. Ya, mau itu figur pemimpin, mau itu materi yang bagus, mau itu kecakapan manusia, tidak boleh menjadi pusat. Pusatnya hanya Yesus Kristus. 2 orang, pemurid maupun dimuridkan, di dalam perjalanan bersama-sama untuk selalu mengikut Yesus. Tidak ada orang yang satu mengikut orang yang lain. Yang kedua, kelemahan dan kegagalan kita tidak membatalkan status kita sebagai murid. Segera kembali ke Galilea. Ya, kalau pakai perumpamaan, penggambaran. Seperti murid-murid. Kamu pergi kembali ke Galilea dan mereka taat. Mereka kembali ke Galilea. Dan disitulah terjadi pemulihan, terjadi pengampunan, terjadi pengutusan kembali di Galilea. Dan 3, lepaskan dosa dan selalu sedia untuk bertobat, saudara. Tidak pernah malu kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap kali kita lakukan satu dosa, datang kepada Tuhan. Barang siapa mengaku dosa, maka dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala dosa. Dan yang keempat, yang penting, firman. Bertumbuh makin kokoh di dalam firman. Itulah satu-satunya materi pokok kita, saudara. Pelajari firman. Tekuni, renungkan itu siang dan malam. Gali, pelajari, sampai kita semakin bertumbuh di dalam Alkitab kita. Amin. Amin. Mari saya undang worship team. Saudara, mungkin kita sebentar akan ambil waktu untuk kita sama-sama berdoa. Ya, walaupun kita duduk bersama-sama, tapi ini adalah waktu antara kita dengan Tuhan. Ya. Saudara tidak harus angkat tangan, tidak harus maju ke depan apalagi. Tapi biarlah hati setiap kita terbuka dan kita arahkan kepada Tuhan saja. Mungkin kita merasa di dalam berbagai kadar, saya ini gak ada bedanya seperti murid-murid Yesus dulu. Apa bedanya saya dengan Petrus? Ya, hanya saya melakukan pengkhianatan yang berbeda. Saya melakukan penyangkalan yang berbeda. Mungkin saya sekedar mengabaikan Tuhan. Mungkin saya sekedar lakukan satu dosa ini, satu dosa itu. Mungkin saya merasa diri saya sombong. Mungkin saya ini merasa begini, begitu. Saudara, kita semua sama. Kita semua orang-orang yang masih murid. Apapun level kita murid Yesus. Jadi kita hanya mau berdiri di hadapan Yesus saja sebagai muridnya. Panggil dia Rabi, panggil dia Guru, panggil dia Allah dan Tuhanku. Inilah aku murid.